Islam itu ada tentang akidah gitu ya, tentang syariah, tentang akhlak gitu. Nanti syariah dibagi lagi ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Muamalah dibagi lagi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Saking lengkapnya Islam itu, Masya Allah ya. Semua. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya itu udah berpikirnya, wah saya bakal kehilangan anak dan semuanya gitu ya, terutama paling besar anak lah ya, yang kita ibu-ibu takutkan gitu ya. Tapi ya itu Masya Allah gitu, saya waktu itu ya udah, saya kalau orang berpikir, keluarga berpikir saat itu, oh kamu tuh lebih belain Islam gitu ya. Enggak, saya bukan pilih Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu, Allah yang benar yang dalam Islam ini gitu ya. Jadi kayaknya saat itu ya udah, kalau saya punya Allah, masa iya sih gitu ya, kalaupun saya kehilangan semuanya termasuk anak-anak, masa Allah nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun Allah nggak sanggup kembalikan, ya saya udah sama Allah gitu kan. Iya, benar. Udah cukup, lebih dari cukup gitu ya, asal saya sama Allah. Waktu itu cuma mikir itu, Mbak Nis. Masya Allah. Luar biasa ya dokter, dari tadi Baru memfaktai, Masya Allah. Dari tadi memfaktai dengan fakta-fakta seperti terkait dengan waktu sholat, terkait dengan berwudu, Masya Allah, dan akhirnya dokter tergerak untuk mencari tahu dan akhirnya mendatangi Mu'alaf Center, Masya Allah, luar biasa. Itu sepertinya memang sudah jalannya Allah ya untuk dokter mencari tahu tentang kebenaran Islam ini, Masya Allah. Nah, menurut dokter nih, sebagai seorang muslimah yang baru tergerak, maksudnya baru 2 tahun kalau bisa dibilang, walaupun sudah luar biasa 2 tahun ini sudah padat rasanya gitu ya, Masya Allah, dari sekian luas ilmu Islam. Nah, seperti kita tahu ya, Islam itu semakin dimasukin semakin, ya Allah banyak sekali ternyata, ya Allah kok rasanya Masya Allah luar biasa, Allah Akbar ya. Jadi yel-yel lagi nih Sani. Itu kira-kira nih, selain dari yang sudah dokter sampaikan tadi, ilmu apa aja sih yang harus kita tuntut terlebih dahulu gitu ya, agar kita tuh nggak jenuh dalam terus menggali ilmu-ilmu Islam? Iya betul, Masya Allah, luas banget Mbak Nisa, benar, ilmu Allah itu kayak nggak terbatas ya gitu, namanya juga kalimatnya Allah gitu ya. Makin diislami, makin kayak nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu ya. Karena semua diatur ya kan dokter, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu semua diatur ya. Betul, dari bayi sampai meninggal gitu ya. Iya, sampai tata cara jenazah pun ada gitu kan. Masuk rumah pun ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya gitu ya. Nyisir. Masya Allah. Itu takjubnya memang di situ ya gitu. Nah, kalau belajar dari mana dulu gitu, alhamdulillah waktu itu kalau ini berdasarkan pengalaman saya ya, itu guru-guru yang mengajarkan gitu ya, mungkin mereka juga tahu nih pasti bakal ngejarnya gitu ya. Kalau anak-anak bisa ikut TPA dulu gitu ya. Ini udah gede gini gimana? Nah, jadi waktu itu saya dibekali gini, Dokter Karissa, itu yang ustazah di mana? Di MCI itu ya. Kebetulan ini mungkin saya bisa cerita, beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya cara menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Jadi sangat intelektual gitu ya dokter ya. Betul, Masya Allah gitu. Jadi pas banget, Allah tuh memang betul sudah berikan yang semua yang terbaik lah ya, waktunya yang terbaik semuanya. Nah, beliau itu pesan gitu ke saya,
beliau tahu saya suka baca buku dan sebagainya, beliau bilang, kamu selesaiin dulu ya baca Al-Quran, katanya gitu, sebelum membaca buku-buku yang lain gitu ya, karena memang kan Al-Quran ini kita tahu sebagai Al-Furqan juga ya, yang membedakan yang hak dan yang batil gitu. Kalau Al-Quran ya udah pasti nggak mungkin salah gitu kan, gitu. Kalau buku-buku yang namanya ada intervensi manusia bisa aja gitu ya, ada yang salah atau kitanya yang salah nangkep gitu kan. Tapi kalau Al-Quran kan insya Allah lah nggak mungkin salah gitu. Jadi waktu itu awalnya dari Al-Quran. Al-Quran itu juga tahapannya banyak banget gitu, mulai dari kejar dulu kuantitinya ya istilahnya gitu ya, maksudnya katamin dulu gitu kan, katamin dulu one day one juice gitu dan sebagainya. Kemudian juga nanti ya udah sama tadarusnya gitu. Nanti udah tadarusnya, tadaburnya gitu kan. Tadabur dari satu buku tapi nanti kemudian dengan buku-buku yang lain gitu. Itu untuk Al-Qur'an aja udah dibedahin gitu loh gitu ya. Nah, baru tuh masuk ke buku-buku boleh gitu. Nah, waktu buku-buku itu juga kan susah juga ya kalau kita mau bilang urutannya yang mana ya, ini dulu apa ini dulu gini. Alhamdulillahnya waktu itu juga dibekalin juga Mbak Nisa dengan dikasih framework gitu ya, semacam framework atau kerangka gitu ya, untuk studi Islam tuh gimana gitu. Kalau dibagi itu Islam tuh ada tentang akidah gitu ya, tentang syariah, tentang akhlak gitu. Nanti syariah dibagi lagi ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Muamalah dibagi lagi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Masya Allah. Saking lengkapnya Islam itu, Masya Allah ya. Semua ilmu itu ada yang ngatur hubungan kita sama Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri gitu ya. Nah itu menurut saya sih menarik gitu. Jadi ketika dikasih framework itu Mbak Nisa, walaupun saya mungkin ngambil bukunya atau dapat bukunya, kadang banyak yang ngasih buku kemarin tuh, alhamdulillah itu karena udah ada kerangkanya, mungkin walaupun nggak urut, tapi saya jadi tahu, oh buku ini tuh lebih masuk ke tentang akhlak gitu ya, buku ini tentang lebih ke muamalah gitu ya. Jadi tergambar gitu di pikiran Bu Dokter ya, Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah kebantunya sih kalau saya seperti itu gitu ya. Jadi setiap kita baca tertentu pun, oh ya udah kita udah tahu tuh kamarnya di mana gitu. Jadi nggak berantakan lagi gitu ya. Ya, dan alhamdulillah ya, itu makanya indahnya Islam juga. Kalau saya melihatnya, kalau mungkin orang berpikir Al-Quran itu nggak sistematis dan sebagainya gitu. Bahkan ada teman saya yang Muslim sendiri pun bisa berkata nggak sistematis gitu ya. Nah, itu saya malah, yang saya pernah membaca kitab-kitab yang lain, Masya Allah, saya malah melihat ini tuh sistematis banget gitu ya. Kenapa harus setelah Al-Fatihah harus Al-Baqarah dulu gitu kan? Kenapa surat Al-Ikhlas itu ada di surat ke 112 seperti itu gitu ya? Kenapa posisinya harus di kiri paling atas gitu ya? Itu kalau kita yang dari luar Muslim itu buka yang pertama kali itu ya pasti surat Al-Ikhlas gitu ya. Dan Masya Allah itu sepertiga isi Al-Quran itu kan ya surat Al-Ikhlas ya gitu. Jadi itu Masya Allah gitu, Allah nggak pernah salah nempatin itu semua gitu. Bahkan saya menarik juga, alhamdulillah gitu ya, ada yang ngasih Al-Quran dengan berbagai model gitu ya. Ada yang bahasa Arab, Inggris, Indonesia, ada yang Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait gitu. Jadi menarik gitu ya. Kalau saya malah jadi nggak bosan gitu ya, malah semangat gitu, karena ternyata saya kira Al-Quran tuh gitu aja gitu ya. Ternyata menarik juga ya, ada macam-macamnya gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik gitu ya. Jadi terus kalau boleh sih biasanya udah punya buku, baru dapat buku apa atau baru beli buku apa, itu next kalau udah selesai baca ini mau baca buku ini tuh udah di list ada gitu ya. Jadi ini selesaiin, soalnya pengen buru-buru baca yang satunya gitu misalnya kayak gitu sih gitu. Jadi kadang kalau misal pun kayaknya Vicky berat banget nih kayaknya gitu misalnya gitu ya, ganti dulu lah ke akhlak misalnya kayak gitu. Jadi ke saksia Islam gitu kan menarik ya gitu ya, dimana kepribadian seorang Muslim dan sebagainya. Agak abis berat yang enteng dulu gitu. Yang berat enteng lagi gitu. Karena udah ada kamar-kamarnya tadi, jadi kalaupun dicampur aduk masih tetap bisa dimasukin. Masih bisa ada susunannya lah ya. Ya, Masya Allah, luar
biasa ya. Jadi kalau memang semakin diselami semakin merasa kita tuh kayaknya butuh banget belajar Islam, Masya Allah. Jadi puan-puan solihah semangat terus untuk belajar Islamnya ya puan-puan, Masya Allah. Ya, jadi Bu Dokter lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini di tengah kesibukan Bu Dokter ya, seperti kita tahu Ibu adalah seorang Ibu Dokter, Masya Allah. Nisa melihat sepertinya Ibu Dokter sedang semangat sekali menghafal Al-Quran. Nah, kira-kira nih apa nih yang memotivasi Ibu Dokter akhirnya mau nih meningkatkan ibadah dengan menghafal Al-Quran? Kira-kira gimana, Dokter? Jadi ya pertama sih ingetnya itu kalau ingat umur. Waktu itu saya udah 36 tahun ya waktu dapat hidayah itu gitu. Jadi nggak kebayang apa namanya catch up-nya, apa ngejarnya tuh gimana gitu ya. Jadi kayaknya mau saya tiap menit juga belajar tuh kayaknya juga kurang gitu untuk ngejar. Nah, itu waktu itu yang pertama itu gitu ya, kayaknya udah 30 tahun sia-sia lah ya gitu. Rasanya gitu apa namanya gitu. Jadi sayang banget kalau tanggung-tanggung lagi gitu di sisa usianya gitu. Yang kedua, waktu itu nyadarin kalau saya seorang ibu gitu ya, kita tahu ya kalau di dalam Islam kita al-ummu madrasah al-ula gitu ya, apa madrasah pertama dan utama buat anak-anak kita. Jadi waktu itu saya nggak mikir jauh untuk sampai ke orang lain sih, cuma mikirnya gimana nanti saya belajar ini supaya saya kalau sampai itu bisa ngajarin anak saya. Itu waktu itu cuma sederhana itu sih. Kemudian juga yang ketiga, saya pernah dengar hadis juga, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian gitu ya, karena dia akan mengumpulkan sebaik-baik bekal buat di akhirat gitu. Itu aja sih waktu itu, motivasi itu aja gitu. Nggak kepikiran untuk misalnya ya mau dibilang wah itu pintar banget gitu ya, alim gitu, apa orang berilmu atau itu, karena sangat jauh sih. Saya pikir bakalan masih jauh banget itu, ilmunya masih luas banget yang masih harus saya pelajari. Jadi cuman itu aja sih karena motivasinya gitu. Motivasinya ya, Masya Allah. Berarti memang ingin menjadi madrasah pertama untuk buah hati ya gitu ya, Masya Allah. Dan juga mengingat waktu itu adalah pedang, jadi sementara kita sudah berumur jadi merasa perlu untuk menghafal juga. Masya Allah, puan-puan solihah yang lainnya bagaimana dengan hafalannya puan-puan? Dokter Grani sudah mengejar nih, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk dokter sebagai muslimah ya, Masya Allah, yang baru belajar Islam, apakah pernah ya, walaupun kita tahu setiap, apalagi Bu Dokter baru mengenal Islam pasti ada ujian-ujian. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu Dokter kesulitan-kesulitan dalam proses belajar gitu, mengenal Allah lebih dekat? Kira-kira seperti apa kesulitannya dan bagaimana nih saat itu Bu Dokter mengatasi kesulitan tersebut?